Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di podcast kita hari ini akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ASN. Bagaimana menginternalisasi dan mengimplementasikan core value ASN berakhlak di tempat kerja kita. Bersama saya sebagai host yang akan membantu jalannya podcast hari ini. Izin perkenalkan nama saya Tom Hidayat. Saya berasal dari instansi Dinas Perhubungan Pemprov Jawa Barat dan saya tentunya tidak sendiri. Saya sudah disertai narasumber yang sangat-sangat hebat yang sudah bisa berkenan untuk hadir di podcast kita hari ini. Ah, untuk memulai podcast, ntar kita bisa berkenalan secara langsung dengan narasumber yang tentunya pasti ntar saya atur agar masing-masing narasumber kebagian tentang core value berakhlak yang sudah menjadi core value ASN. Ah, Sebelum ke materi, saya harapkan kepada yang entar saya tunjuk untuk memperkenalkan lebih dulu biar yang menonton podcast kita tahu Akang Teteh berasal dari mana, instansinya apa, dan rencana mau nge-highlight tentang core value yang mana. Kalau udah paham, untuk para narasumber hebat kita, ya, untuk menyingkat waktu, langsung kita mulai aja. Untuk yang pertama, mungkin saya beri kesempatan kepada Bapak Firdaus. Boleh Bapak Firdaus untuk speak up. Terima kasih Kang Daus. Baik, terima kasih Kang Tommy atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Nuzula, instansi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai berakhlak, khususnya berorientasi pada pelayanan di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, DKPP Jabar. Balai Ternak Sapi Potong Ciamis ini memiliki moto dalam pelayanan yaitu Pasundan. Pasundan itu singkatan dari P-nya prima, yaitu memberi pelayanan dengan cepat, ramah, tepat waktu, serta mengutamakan kepuasan pada masyarakat. Yang selanjutnya ada A, akuntabel, yaitu setiap keputusan dan pekerjaan didasarkan pada aturan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya S, senyum, menunjukkan keramahan dan menyapa dengan senyum saat melayani masyarakat. Misalnya ada U, unggul, selalu mengutamakan kualitas dalam setiap pelayanan. Selanjutnya ada N, normatif, yaitu pelayanan disesuaikan dengan norma, standar, dan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada D, dinamis, pelayanan dilakukan secara aktif, terbuka terhadap perubahan yang berarti. Selanjutnya ada akurat, menyajikan data, informasi, dan hasil kerja yang benar, presisi, dan bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan terakhir ada netral, itu tidak berpihak dalam memberikan pelayanan dan memperlakukan semuanya secara adil tanpa memandang latar belakang dari atau kepentingan tertentu. Nah, di Balai Sapi Potong Ciamis juga mempunyai 7 pelayanan yang diselenggarakan, yaitu yang pertama ada fasilitas kunjungan dan benchmarking. Jadi nanti kami akan menyediakan jadwal kunjungan, pemandu, dan materi terkait kegiatan atau hasil kerja sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua ada memfasilitasi magang, PKL, dan penelitian. Nanti kami akan menyediakan tempat, pembimbingnya, akses informasi, laboratorium sesuai dengan kebutuhan eh, peserta magang PKL atau penelitian tersebut. Yang ketiga, ada permohonan narasumber untuk stakeholder yang menugaskan pejabat pegawai yang kompeten untuk menyiapkan materi serta memberi kontribusi keilmuan sesuai permintaan. Selanjutnya ada penyediaan ternak sapi potong. Kita akan menjamin kualitas kesehatan mutu dari sapi potong tersebut. Selanjutnya ada penyediaan benih, menyediakan semen beku dari sapi yang indukan yang berkualitas, yang sehat, dan sesuai dengan program pemerintah. Dan ada pelayanan teknis di kelompok binaan.
Kami akan memberikan penyuluhan, pelatihan, konsultasi teknis, hingga monitoring dan evaluasi di lapangan. Dan yang terakhir, ada pelayanan informasi publik, itu kami menyediakan data, laporan, maupun informasi terkait kegiatan, hasil penelitian, program, dan kebijakan secara terbuka. Eh, itu saja yang saya sampaikan terkait dengan eh, berorientasi pada pelayanan di unit kerja saya, yaitu di UPTD, BPPIB, TSP Ciamis. Selanjutnya saya serahkan ke host Kang Tommy. Terima kasih. Ya, wah, bagus sekali insight yang diberikan oleh Bapak Firdaus, selaku narasumber kita terkait berorientasi pelayanan di tempat dia bekerja. Tentu yang kita tangkap ya dari apa yang telah disampaikan Bapak Firdaus ini, ternyata Pak Firdaus itu sudah sangat-sangat bisa mengimplementasikan apa yang bisa kita wujudkan dalam orientasi pelayanan di tempat bekerja. Terima kasih Kang Daus. Waduh, sangat-sangat bermanfaat ini buat kita-kita ya. Nah, kalau Kang Daus sudah berorientasi pelayanan, berarti lanjut ke A-nya, akuntabel. Nah, kalau untuk akuntabel, untuk narasumber kita yang mungkin nggak kalah hebatnya, saya tunjuk Kang Sandika ya, untuk akuntabel. Kayak tadi Kang, kalau bisa sebutkan dulu nama lengkapnya, mungkin instansinya, dan kira-kira akuntabel menurut pandangan Kang Sandika di perspektif implementasi dunia bekerja gimana? Terima kasih, Kang. Mangga. Siap, terima kasih Kang Tommy. Ya, perkenalkan rekan-rekan, nama saya Sandika Prasetyo. Saya dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, instansinya di UPTD 1, wilayah Cianjur. Nah, itu jadi di sini saya ingin menjelaskan akuntabel ya. Menurut saya sih akuntabel ya adalah sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi tanggung jawab, transparansi, serta kejujuran dalam setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja sehingga bisa dipercaya oleh orang lain. Kurang lebih contohnya seperti menjalankan tugas sesuai aturan dan SOP, melaporkan hasil kerja secara transparan kepada atasan dan publik, dan tidak menyalahkan wewenang untuk kepentingan pribadi. Ada lain contohnya untuk di instansi saya, yaitu ada memberikan update progres paket perbaikan jalan atau perbaikan jembatan di publik melalui sosial media gitu. Dan contoh lainnya kurang lebih ada kegiatan monitoring dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan setiap bulannya, yaitu pelaporan harian, dokumentasi harian berupa foto kondisi, dan bukti ketercapaiannya target fisik pemeliharaan oleh Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan. Kurang lebih seperti itu sih, Kang, untuk definisi akuntabel ini. Oke, terima kasih Kang Sandika. Mantap Siap, sama-sama. insight-nya ya. Sangat bermanfaat buat kita. Kalau tadi sudah berorientasi anggota bersama Kang Sandika, berarti selanjutnya kompeten. Nah, kalau kompeten ini saya pengen dengar pendapatnya dari narasumber kita hebat satunya lagi, Teh Yesi ya. Boleh Teh Yesi di-share bagaimana pengamalan atau implementasi kompeten di tempat bekerjanya Teh Yesi. Terima kasih. Mangga Teh Yesi. Siap, Kang. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin kami perkenalkan diri. Nama saya Yesi Musliha, instansinya dari Dinas Kesehatan untuk penempatannya sendiri di unit organisasi bersifat khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih. Yang mau saya highlight dari nilai berakhlak di Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih yaitu mengenai kompeten tadi ya, Kang, seperti yang sudah disebutkan Kang Tommy. Yang saya lihat di Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih mengenai kompeten ini, bahwa kami sebagai tenaga kesehatan itu selalu dituntut untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi melalui seminar ataupun pelatihan ataupun workshop yang harus kami ikuti, karena
surat izin praktik, dan salah satu hal dan salah satu syarat untuk membuat izin praktik tersebut adalah kami harus memiliki nilai SKP atau satuan kredit profesi dari pengembangan kompetensi itu gitu. Jadi ini harus rutin kami lakukan untuk memperpanjang SIP kami gitu. Terus yang kedua yaitu kami selalu melakukan update data. Misalnya saya kan penempatannya di instalasi JKN. Saya merasakan bahwa di RSUD Welas Asih ini orang-orangnya sudah sangat kompeten. Kami sering berkoordinasi dengan IT ataupun sistem informasi manajemen rumah sakit mengenai pengembangan aplikasi-aplikasi. Misalnya kami mengajukan hari ini, besoknya itu udah langsung dieksekusi sama mereka. Itu artinya mereka itu sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Terus yang selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih merupakan salah satu rumah sakit pendidikan, sehingga banyak mahasiswa PKL yang yang mahasiswa PKL yang berkunjung ke kami gitu. Jadi kami selaku karyawan dan staf rumah sakit diharuskan untuk transfer knowledge ke mahasiswa ataupun ke rekan kerja kami. Mungkin itu yang saya lihat di Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih dalam core value berakhlak kompeten gitu ya Kang. Saya kembalikan ke Kang Tommy. Oke, terima kasih Tesi atas penjelasan insight-insightnya terkait kompeten di Rumah Sakit RSUD Welas Asih. Oke, berarti beranjak kembali setelah berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, kita lanjut ke loyal. Kali ini loyal saya pengen ngasih kesempatan untuk Teh Keke ya. Boleh Teh Keke disampaikan implementasi di tempat bekerjanya terkait loyal Teh Keke. Terima kasih untuk kesediaannya. Baik, Kang Tommy, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Akang Teteh, perkenalkan saya Keke Noverta Mulyani. Saya sebagai penyuluh kehutanan terampil unit kerja di cabang Dinas Kehutanan wilayah 8 Kuningan. Jadi untuk mengimplementasikan nilai loyal yang salah satunya itu salah satu dari 7 pilar yang terdapat di core values berakhlak untuk ASN. Jadi yang saya amati di cabang dinas kehutanan yang eh, saya sebagai tempat saya kerja itu, penerapan loyal ini kami terapkan salah satu bentuknya yaitu melakukan kegiatan penanaman pohon secara rutin di wilayah yang termasuk ke dalam wilayah kerja Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan juga Cirebon, yaitu Jumat Menanam atau yang sering kami sebut Jumat Menanam. Di mana Jumat Menanam ini kami lakukan bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi lahan kritis, utamanya itu yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Karena loyalitas itu tidak hanya sebagai hadir jiwa raganya, tetapi konsistensinya seperti itu. Jadi kegiatan penanaman pohon ini dilakukan secara berkala setiap hari Jumat. Kemudian nanti ada monitoringnya untuk dilakukan eh, monitoring tingkat keberhasilan dari kegiatan Jumat menanam tersebut. Apabila nanti terdapat pohon yang kemungkinannya itu tidak dapat atau tidak layak tumbuh di tanah atau lahan yang kami tanam, itu nanti akan dilakukan penyulaman seperti itu. Jadi untuk loyal sendiri itu tidak hanya untuk melakukan kegiatan apel pagi di setiap hari Senin, tetapi di cabang dinas kehutanan juga dilakukan untuk kegiatan penghijauan dan juga penanaman pohon, yaitu untuk Jumat Menanam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kang, untuk terkait penerapan nilai loyal dari pilar berakhlak tersebut. Oke, terima Terima kasih kasih, Kang. untuk insight-nya. Keke. Selanjutnya kita ke harmonis ya. Harmonis itu kita tunjuk Bapak Gayu, Akang Gayu, boleh untuk menjelaskan implementasinya di tempat kantornya Kang Gayu.
Siap, terima kasih Kang Tommy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Kang Data semua. Nah, saya Gayu dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Sama seperti Keke, cuman kami beda cabang Dinas Kehutanan. Saya di cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 Bogor. Untuk core value berakhlak, saya yakin sih tempat kerja saya sudah menerapkan itu ya Kang. Semuanya sudah tercukupi, tapi saya akan meng-highlight yang paling ketara di tempat kerja saya adalah harmonis. Jadi kalau di tempat kerja saya itu kami berusaha menerapkan nilai-nilai harmonis antara lain menghargai setiap orang apapun latar belakang mereka, terus kami saling menolong, suka menolong satu sama lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan saya yakin sih di tempat kerja saya sudah menerapkan hal itu. Contohnya adalah di CDK 1 ini latar belakangnya bermacam-macam. Jadi tidak hanya orang Bogor ataupun orang Sunda saja, tapi juga ada orang dari Riau, dari Nusa Tenggara Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi, dari Makassar juga. Dan di situ pasti akan muncul kendala-kendala ketika kami melakukan pendekatan atau pelayanan kepada masyarakat. Nah, disitulah muncul sifat harmonis dari CDK 1 Bogor, yaitu kami yang notabene berasal dari luar daerah, bukan orang Sunda, kami dibantu, sangat terbantu oleh orang-orang yang asli Sunda. Mereka membantu kami dalam pendekatan ke masyarakat, terutama untuk menjelaskan ya mengenai bahasa, eh, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya seperti salah sangka dan lain-lain. Lalu membantu kami untuk mengenal lebih jauh terkait lokasi kerja kami, kewilayahan kami, serta kultur masyarakatnya seperti apa, termasuk zona awal dari hutan yang akan kami kelola dan kami layani bersama masyarakat. Itu sih yang sangat muncul ya dari nilai harmonis. Selain itu kami juga selalu bekerja sama dalam setiap event seperti tadi yang disebutkan oleh PKK, ada Jumat Menanam, terus ada juga event Pasar Lubang. Jadi kami saling berkolaborasi, uh, bersinergi, jadi satu harmoni, satu kesatuan panitia, dan event-event yang selama ini saya canangkan sih terlaksana dengan baik. Dan itu yang membuat saya yakin bahwa di CDK 1 Bogor sangat harmonis lah orang-orang. Begitu Kang Tommy dan anak kita yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kang Tommy. Oke, terima kasih Bapak Gayu insight-insight terkait harmonisnya yang sudah diimplementasi di tempat dunianya, dari tempat bekerjanya. Sangat bagus ya, sangat menginspiratif ya buat kita semua. Nah, tadi core value tadi sudah berorientasi plan, sudah akuntabel, sudah kompeten, harmonis, loyal, dan selanjutnya adaptif. Kalau adaptif, boleh Teh Teti ya untuk menjelaskannya terkait adaptif untuk waktu dan tempat, itu silakan Teh Teti. Ya, baik, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Teh Fitriani Khairunisa. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat. Unit kerja saya di Laboratorium IPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai paramedis terampil. Saya akan menjelaskan tentang suatu nilai penting dalam value core ASN berakhlak, yaitu adaptif, khususnya di UPTD saya atau UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang lebih tepatnya di Laboratorium Bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner. Adaptif sendiri merupakan bagaimana cara kita bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, sigap menghadapi tantangan baru, dan terus belajar untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di laboratorium Kesmafet, dunia kerja kami erat kaitannya dengan kesehatan pangan asal hewan, keamanan produk hewan, sampai perlindungan masyarakat dari penyakit zoonosis. Nah, di sini nilai adaptif tersebut menjadi kunci. Contohnya itu, ketika ada aturan baru mengenai standar keamanan pangan, kita nggak bisa santai-santai, tapi harus segera paham, mempelajari prosedur terbaru, dan langsung menerapkan di lapangan. Ataupun ketika muncul kasus darurat, misalnya seperti kemarin ada PMK atau juga ada dugaan pencemaran bahan berbahaya di dalam produk hewan seperti daging ayam, daging sapi, telur, dan produk olahan pangan asal hewan, kita dituntut untuk sigap menyesuaikan metode pemeriksaan di laboratorium dan memberi rekomendasi yang tepat, serta melakukan pekerjaan laboratorium sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku karena beberapa pengujian di laboratorium kami itu sudah terakreditasi dengan KAN atau Komite Akreditasi Nasional, serta kami juga berpedoman pada ISO 17025, sehingga kami harus selalu adaptif mengikuti perkembangan ISO 17025. Nah, disitulah
kami harus terus belajar untuk berkembang. Serta itu, selain itu kami juga melakukan pelatihan-pelatihan ke BPM SPH ataupun Balai Veteriner besar lainnya seperti Balai Veteriner Subang dan juga Balai Veteriner Besar Wates, agar kami bisa lebih adaptif dalam melakukan pengujian serta memberikan hasil yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, adaptif juga tidak hanya tentang pengujian, tetapi kami ada adaptif juga soal teknologi. Seperti kami berinovasi di bidang laboratorium dan sistem digital, mulai dari pengujian cepat penyakit hewan sampai pengujian hasil uji berbasis aplikasi. Kemampuan kita untuk terbuka dan belajar hal baru itu bentuk nyata dari adaptif juga. Dan jangan lupa, adaptif juga berarti fleksibel dalam berkomunikasi saat memberikan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, sampai stakeholder lainnya. Kita harus bisa menyesuaikan cara bicara supaya pesan mengenai kesehatan masyarakat veteriner itu bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi, bisa disimpulkan juga bahwa nilai adaptif membuat kita lebih siap menghadapi tantangan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, dari isu keamanan pangan, resistensi antimikroba, ataupun pengujian resistensi antibiotik, sampai tuntutan produk hewan yang sesuai kaidahnya, yaitu kaidah ASUH, yang mana A itu aman, sehat, utuh, dan juga halal. Nah, berikut merupakan langkah-langkah adaptif yang diterapkan di tempat kerja saya di laboratorium bidang kesehatan masyarakat veteriner. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya Teh Teti. Mantap banget ya adaptif yang kita tangkap dari penjelasan Teh Teti tadi. Adaptifnya sudah ke bidang teknologi juga mengikuti. Berarti tempat kerjanya Teh Teti sudah mengimplementasikan core value berakhlak. Oke, kalau adaptif udah selesai, berarti kita lanjut yang terakhir, kolaboratif. Nah, untuk kolaboratif, saya pengen nunjuk Siska untuk menjelaskan kolaboratif, implementasi di tempat bekerjanya seperti apa. Untuk waktu dan tempat yang silakan Teh Siska. Mangga. Terima kasih, Kang Tommy. Perkenalkan, saya Siska Amelia Kenang. Saya dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat sebagai Humas. Menurut saya, implementasi kolaboratif di Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat ini sudah sangat nyata, terlihat dalam praktik kerja sehari-hari. Nilai ini tercermin dalam berbagai bentuk praktik sehari-hari, baik internal maupun eksternal. Untuk yang pertama, sinergi antar bagian internal biro. Setiap penyusunan produk hukum daerah seperti rancangan peraturan gubernur atau peraturan daerah melibatkan koordinasi erat antar subbagian. Bagian perancang, dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan HAM. Nah, contohnya nih ya, tim perancang hukum bekerja sama dengan tim dokumentasi untuk memastikan keaslian naskah serta dengan tim bantuan hukum untuk memastikan aturan tersebut tidak menimbulkan potensi sengketa hukum. Nah, yang kedua ada kolaborasi dengan perangkat daerah lain. Biro Hukum dan HAM berperan sebagai mitra bagi seluruh perangkat daerah di Jawa Barat dalam penyusunan regulasi. Jadi setiap perangkat daerah yang mengajukan rancangan kebijakan akan difasilitasi secara terbuka demi menghasilkan aturan yang implementatif. Yang ketiga ada kemitraan dengan masyarakat dan akademisi. Dalam pelaksanaan program jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau biasa kita kenal dengan JDIH, Biro Hukum melibatkan perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan informasi hukum. Kolaborasi ini memperkuat transparansi, memberikan ruang partisipasi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas penyusunan regulasi. Dengan praktek kolaboratif ini, Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga membangun budaya kerja yang partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta pemerintah daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Siska atas penjelasan tentang nilai kolaboratif di tempat bekerjanya. Nah, berarti kalau disampaikannya kolaboratif dengan Teh Siska, berarti komponen dari core value berakhlak sudah disampaikan semua ya dan diimplementasikan dari narasumber di tempat-tempat masing bekerja.
Nah, jadi kita sudah mendengar bahwa nilai-nilai berakhlak bisa benar-benar kita wujudkan kalau dimulai dari diri sendiri. Disiplin, saling menghargai, dan siap berkolaborasi. Nah, kalau sudah semua, saya pengen dengar closing statement ya masalah kesimpulan terkait berakhlak ini. Tapi yang memang benar frontliner, yang memang benar kalau menurut kita itu bersinggungan langsung dengan uh, masyarakat atau pengguna jasa. Nah, ini yang saya lihat ini kalau ngelihat dari backgroundnya teman-teman itu ada Terista nih dari Rumah Sakit Umum Daerah. Boleh Terista, boleh di capture dari nilai-nilai berakhlak ini, dirangkum kesimpulannya um, berdasarkan versi atau implementasi di tempat Terista bekerja. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Terista. Angga. Baik, terima kasih Kang Tommy atas kesempatannya. Izinkan saya, Ria Zami Ardiansyah, sebagai seorang penata anestesi di RSUD Welas Asih, menyampaikan sedikit insight hasil berdasar dari diskusi mengenai penerapan nilai berakhlak ini. Menurut saya betul ya, setuju dengan Kang Tommy. Kenapa? Karena saya juga selaku pelaku kesehatan sangat merasakan eh, budaya core value berakhlak ini di kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena betul sekali tadi kami itu sebagai frontliner pemberi pelayanan ke publik secara langsung gitu ya. Kenapa? Karena pelayanan rumah sakit itu sangat mudah terlihat sekali efeknya karena menyentuh aspek paling mendasar manusia, yaitu kesehatan, lalu kenyamanan dan keselamatan hidup gitu ya tentunya. Nah, dapat disimpulkan menjadi apa ya, RSUD Welas Asih ini bisa menjadi tempat atau instansi kerja dengan implementasi nilai ASN sebagai landasan utama dalam membangun pelayanan kesehatan. Tentunya pelayanan yang unggul begitu ya. Karena kami seluruh tenaga kesehatan berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, akuntabilitas, loyalitas, adaptif, serta kolaboratif dalam menjalankan tugas. Gitu. Jadi hasil diskusi tadi juga bisa disampaikan dan bisa relate banget dengan kami karena menekankan bahwa nilai-nilai tersebut itu tidak hanya sebatas konsep gitu ya di kami, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, mulai dari ramah terhadap pasien, ketepatan tindakan medis, begitu ya. Berarti kan itu membutuhkan kompetensi yang jelas begitu. Lalu kesiapan menghadapi kondisi darurat, berarti kita harus dituntut untuk selalu adaptif, apalagi terhadap kondisi tertentu, contohnya seperti tadi darurat atau korbo, henti jantung dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, menurut kami, RSUD Welas Asih mampu menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya kita menjadi rumah sakit rujukan provinsi untuk penanganan COVID-19 juga begitu ya. Jadi kesimpulan ini menegaskan bahwa praktik berakhlak telah menjadi fondasi dalam menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, empatik, dan humanis sehingga sejalan dengan visi kami di RSUD Welas Asih untuk terus meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Begitu Kang Tommy, terima kasih. Terima kasih Teh Rista, penjelasannya relate banget ya dengan kehidupan sehari-hari ya di tempat bekerjanya Betul berakhlak. Kang. Oke. Nah, kalau tadi kesimpulan terkait berakhlak di tempat bekerja, nah sebagaimana podcast kita sebelumnya tadi tentang tokoh panutan ya yang sudah kita diskusikan, tokoh panutan yang mau kita menurut kita yang paling ini Bapak KDM kita ya, Bapak Gubernur Jawa Barat kita. Nah, untuk kesimpulannya, Mangga Kang Sandi ya bisa menjelaskan apa yang menjadi core value berakhlak terkait tokoh panutan kita. Mungkin Kang Sandi bisa sedikit mereview atau meng-highlightnya ke kita-kita biar kita bisa mengetahui. Nah, terima Ya, kasih Kang Sandi, waktu dan kesempatan kami berikan. siap. Hatur nuhun Kang Tommy ya. Perkenalkan saya Sandi Putra Perdana dari Dinas SDM Provinsi Jawa Barat sebagai Pranata Humas Terampil. Nah, di podcast kali ini ya saya ingin meng-highlight juga dengan sosok yang saya pilih sebagai panutan yaitu Deddy Mulyadi atau lebih dikenal dengan KDM. Menurut saya beliau adalah pemimpin yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai berakhlak dalam kepemimpinannya. Mulai dari hadir langsung di tengah masyarakat,
transparan dalam mengelola anggaran, kompeten dengan pengalaman panjang di pemerintahan, hingga selalu menjaga hubungan harmonis dengan rakyat. Beliau juga menunjukkan loyalitas tinggi, adaptif dengan perkembangan zaman lewat program digital, dan kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak dalam pembangunan. Dari situ kita bisa melihat bahwa nilai-nilai berakhlak merupakan pedoman penting dalam bekerja. Nilai-nilai itu tidak hanya berhenti sebagai slogan, tapi benar-benar menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Pada akhirnya, penerapan berakhlak inilah yang akan memperkuat integritas, meningkatkan kinerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Begitu, Kang Tommy. Terima kasih Nah, Kang Sandi atas penjelasannya. Simpulan yang bagus banget ya tentang foto panutannya ya. Nah, berarti ayo teman-teman, sekarang kita buktikan core value itu bukan hanya sekedar slogan ya, berakhlak itu ya, tapi juga bisa kita implementasikan di tempat kita bekerja sehari-hari dan juga mungkin di lingkungan bermasyarakat ya. Terus untuk menutup acara podcast ini, mungkin kita bisa bersuap foto sebentar ya, Jabar Istimewa. Kalau Jabar Istimewa kita mungkin jempol ya sebagai uh, gayanya Jabar Istimewa jempol. Terus BPSDM, oke, anak anak excellent ya. Yang pertama Jabar Istimewa, oke. Terus BPSDM, unlock. Unlock your excellence. Oke, terima kasih semuanya atas waktu dan kesempatannya narasumber yang hebat.